kita semua pernah yang namanya berada di posisi gagal. Tapi bedanya, pria sejati itu menjadikan hal tersebut sebagai bahan bakar. Hobi mengkasihani diri sendiri itu bakalan membunuh karakter dan potensi lu untuk masa depan lu. Kenapa? Menjebak diri dalam peran korban itu sangat-sangat menarik. 5-10 tahun ke depan, kalau lu terus-terusan memelihara sifat mengasihani diri lu sendiri, terus gimana sih caranya keluar dari lingkungan setan ini? Coba jujur sama gua, berapa kali lu dalam hidup lu merasa tuh seperti orang yang paling menderita, terus nyalahin latar belakang, nasib yang gak berpihak sama lu, apalagi sampai nyalahin ekonomi. Lu meratapi kesedihan lo dan lo merasa orang lain itu lebih beruntung dibanding lo berlindung di balik kata gue mah rakyat biasa. Tapi di satu sisi yang sama, lo tuh gak pernah mengambil kesempatan yang nyata, sesenti pun lo gak pernah ambil. Gue mau kasih tahu lo satu kenyataan dingin, dunia itu gak peduli seberapa berat masa lalu lu. Mengasihani diri lu sendiri itu gak bakalan nambah saldo rekening lu. Itu tuh cuma bikin lu tuh makin kerdil, makin cupu, makin pecundang dan jalan di tempat. Kalau lu mau membuang mental korban ini, dan pastinya lu mau bikin mental yang kuat sekuat baja dan membangun pondasi masa depan yang kokoh, anti goyang, anti roboh, tonton video ini sampai habis. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Wajar banget kok kalau lu pernah berada di titik terendah. Kita semua pernah yang namanya berada di posisi gagal, kalah, atau bahkan di posisi yang gak ideal. Tapi bedanya, pria sejati itu menjadikan hal tersebut sebagai bahan bakar, bukan sebagai alasan untuk menyerah, untuk suren. Banyak anak muda di usia 18-25 itu terjebak dalam victim mentality, nyalahin orang tua karena nggak punya modal yang besar atau nggak dikasih modal yang besar, terus nyalahin ekonomi negara karena mencari kerja susah, terus selanjutnya tuh nyalahin orang lain karena mempunyai privilege yang lebih dibanding dirinya. Lu sibuk mencari kambing hitam atas kegagalan lu, padahal itu tuh semuanya ada di genggaman lu, ada di tangan lu semua. Hari ini kita bakal membedah kenapa sih hobi mengkasihani diri sendiri itu bakalan membunuh karakter dan potensi lu untuk masa depan lu, dan gimana caranya untuk ngebangun extreme ownership. Kenapa menjebak diri dalam peran korban itu sangat-sangat menarik, bahkan sampai ketagihan. Ini 3 alasan utamanya. Pertama, mengasihani diri sendiri itu rasanya nyaman. Saat lu memposisikan diri lu itu sebagai korban, lu tuh gak perlu merasa bersalah atas kegagalan lu, ditolaknya lu, atas kekalahan lu. Otak lu itu jadinya tuh punya jalan pintas. Gua gagal, ya udah, bukan karena gua juga kok, tapi kan karena dunia ini yang jahat sama gua. Ini adalah bentuk pembenaran diri yang sangat-sangat berbahaya. 2, kehausan simpati murah. Saat lu curhat atau cerita di sosmed atau teman-teman terdekat lu cerita betapa beratnya hidup ini, lu mendapatkan perhatian dan simpati. Tapi ingat, simpati itu murah dan gak bakalan mengubah realita hidup lu. 3, takut menanggung tanggung jawab. Kalau lu ngakuin bahwa posisi lu yang sekarang itu adalah hasil keputusan lu dan kemalasan lu sendiri, tapi karena lu takut berusaha dan takut dengan akan kegagalan, ya udah lu menyalahkan faktor luar. Coba lu renungkan baik-baik apa yang akan terjadi 5-10 tahun ke depan kalau lu terus-terusan memelihara sifat mengasihani diri lu sendiri. Pertama, lu menyerahkan kendali hidup lu. Saat lu bilang
keadaan yang salah, secara nggak langsung lu membuktikan bahwa diri lu itu gak punya kompetensi, gak punya kekuatan, gak punya kapasitas untuk merubahnya. Lu menjadi tawanan dari situasi lu sendiri. Selanjutnya, orang berkelas itu bakalan hilang respect. Gak ada pemimpin, investor, atau wanita berkelas yang mau berada di samping pria yang selalu tuh mengeluh soal nasibnya. Selanjutnya, potensi lo itu bakalan mati, membusuk. Lu punya bakat, energi, dan waktu, tapi semuanya menguap gitu aja karena ya fokus lu tuh hilang. Karena fokus lu habis cuma buat apa? Meratapi nasib yang emang itu tuh seharusnya bukan milik lu. Terus gimana sih caranya keluar dari lingkungan setan ini? Terapkan 3 pilar ini setelah close video ini. Pilar 1, ambil tanggung jawab penuh 100%. Mulai hari ini stop nyalahin siapapun, mau itu keluarga lu, mantan pacar lu, mantan bos lu, atau ekonomi negara. Terima realita lu hari ini sebagai tiket start dan akui bahwa masa depan lu itu adalah 100% keputusan lu dan tanggung jawab lu. Pilar 2, ubah pertanyaan di otak lu. Ganti pertanyaan, kenapa hal buruk ini harus jatuh ke gua, harus menimpa gua. Ganti menjadi, gua udah ada di titik sekarang dan apa hal yang harus gua lakukan untuk keluar dari zona ini. Pindah dari fokus masalah ke fokus solusi. 3, mainkan kartu di tangan lu. Lu gak bisa milih kartu apa yang akan dibagikan untuk kehidupan lu, tapi lu bisa fokus dengan cara mainnya. Fokus dengan apa yang bisa lu mainkan. Waktu lu, disiplin harian lu, dan pastinya usaha lu. Dan jangan lupa untuk memperkuat, lakukan 3 hal ini setelah video ini lu close. Jangan sampai nggak mulai hari ini juga. Pertama, puasa mengeluh 24 jam. Tiap kali lu mau mengeluh dan menyalahkan keadaan, langsung diam dan ganti dengan tindakan yang nyata atau yang kecil-kecil pun nggak apa-apa. Selanjutnya, audit alasan lu. Tulis apa aja sih hal-hal yang bikin lu itu jadi males atau bahkan ya bikin lu jadi stuck lah. Lalu lu coret dan lu tulis solusi nyatanya di sampingnya. Selanjutnya, selesaikan tugas berat hari ini. Ambil satu hal yang paling lu tunda-tunda dan lu selesaikan hari ini juga tanpa tentaran, tanpa alasan yang bertele-tele. Ingat kata-kata ini bro, lu gak bisa memilih mau mulai dari mana, tapi lu punya kendali penuh untuk menentukan di mana akhirnya akan perjalanan lu ini. Stop jadi korban nasib dan ambil kendali penuh. Berdiri tegap dan buktikan bahwa lu adalah seorang pria sejati. Tulis di kolom komentar untuk menguji komitmen lu. Mulai hari ini juga gua bakalan ambil 100% kendali penuh atas hidup gua dan pikiran gua. Tulis di bawah. Dan kalau video ini membakar jiwa lu dan membuka mata lu, apalagi sampai menampar lu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-teman lu yang masih hobi mengeluh dan menyalahkan keadaan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gentleman Speak supaya kita bisa belajar dan menginspirasi bersama-sama setiap harinya. Stop meratapi nasib dan ambil kendali penuh atas hidup lu. Gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.